Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan selamat malam teman-teman. Di sini bersama saya Ricardo Hartono dan dengan kelompok saya terdiri dari Diahul Umam, Alfian Diki Darmawan dan Gina ingin menjelaskan tentang perancangan jaringan warung dia. Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang. Seiring dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh informasi, oleh karena itu kemajuan teknologi informasi harus terus diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Salah satu kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini yang berkembang selain fiber optik ialah pengguna perangkat wireless LAN. Perangkat wireless LAN ini memungkinkan adanya hubungan antara pengguna informasi walaupun pada saat kondisi mobile, sehingga memberikan kemudahan para pengguna informasi dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu contoh aplikasi dari perangkat wireless saat ini adalah pengguna handphone seluler. Istilah jaringan nirkabel yang umum didengar pada saat ini adalah wireless LAN. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, contohnya printer dan CPU, berkomunikasi, contohnya surel dan pesan instan, dan dapat mengakses informasi, contohnya peramban web. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang menerima atau mengirim layanan disebut server atau peladen. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Berdasarkan jangkauan geografis, jaringan komputer dibedakan menjadi 3. Pertama, jaringan LAN. Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbps. Jaringan WAN. WAN adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jaringan MAN, Metropolitan Area Network, atau singkatan dengan MAN, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat Metropolitan Area Network atau singkatan dengan MAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya yang sebelumnya telah menjelaskan. Baiklah, langsung saja saya mulai. Berdasarkan media transmisi data dibedakan menjadi yang pertama, yaitu jaringan berkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Lalu yang kedua, jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik.
Pada jaringan ini, tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer, karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Topologi jaringan wireless. Yang pertama yaitu ada jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sinyal yang dihasilkan oleh interface adapter jaringan Wi-Fi adalah berarah omni keluar ke rentang jangkauan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga sifat dari piranti yang terlibat. Jangkauan ini disebut sebagai suatu area layanan dasar BSA atau Basic Service Area. Nah, berikut ini adalah beberapa keuntungan dari sebuah jaringan wireless ad hoc. Yang pertama, jaringan wireless ad hoc sangat sederhana dalam men-setupnya atau men-settingnya. Tancapkan adapter wireless kepada laptop atau komputer, konfigurasi softwarenya, dan Anda pun sudah bisa melakukan komunikasi antar laptop. Lalu keuntungan yang kedua, jaringan ad hoc adalah murah karena Anda tidak memerlukan sebuah wireless berupa access point. Lalu lanjut yang ketiga, jaringan ad hoc adalah cepat. Rate throughput-nya antar adapter 2 kali lebih cepat daripada Anda menggunakan wireless access point dalam topologi infrastruktur. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point. Gunanya jaringan infrastruktur ini, dia itu sebagai suatu bridge atau jembatan antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Konsep jaringan infrastruktur, di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusatnya. Lalu lanjut ke jenis-jenis topologi yang digunakan pada jaringan infrastruktur wireless. Yang pertama ada Independent Basic Service Set atau IBBS. Ad hoc sering disebut Independent Basic Service Set atau IBBS. Pada jaringan ini tidak memerlukan perantara seperti access point atau perangkat lainnya. Topologi ad hoc ini memiliki beberapa kelemahan. Jika kliennya terhubung semakin banyak, maka proses transmisi data akan semakin lambat, karena tidak adanya access point yang dijadikan konsentrator pada topologi ini, menyebabkan tidak adanya perangkat yang bisa mengatur wireless client yang terkoneksi. Collision atau tabrakan pun sangat amat mungkin terjadi. Yang kedua, Basic Service Set atau BSS. BSS ini merupakan koneksi antar wireless client pada topologi ini diperantarai oleh sebuah perangkat access point. Setiap wireless client yang ingin terhubung dengan klien lainnya harus terhubung dulu dengan access point yang akan digunakan atau yang telah digunakan. Lalu selanjutnya ada Extended Service Set atau ISS. Nah, ISS ini, pada topologi ISS ini terdapat lebih dari satu access point yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menjangkau area yang lebih jauh lagi. Jadi gunanya lebih dari satu access point ini agar kita tuh dapat menjangkau area yang lebih jauh lagi. Jadi nggak terbatas seperti itu. Bisa dikatakan topologi ISS ini merupakan gabungan atau kumpulan dari topologi BSS. Pada topologi BSS atau ISS, kita bisa memadukannya dengan jaringan kabel. Koneksi ini biasa disebut infrastruktur, di mana wireless client dapat terhubung dan berkomunikasi dengan klien lain pada jaringan kabel. Selanjutnya akan dibawakan ke teman saya selanjutnya. Konsep IP address. IP address, Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP, adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP melayani dua fungsi utama, mengidentifikasi host atau lebih khusus antarmuka jaringannya dan menyediakan lokasi host di jaringan, dan dengan demikian kemampuan membangun jalur ke host tersebut. IP address dibagi menjadi dua, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. IP address versi 4, alamat IP versi 4 memiliki ukuran 32 bit yang membatasi ruang alamat menjadi 2 pangkat 32 alamat.
Dari jumlah ini, beberapa alamat dicadangkan untuk keperluan khusus seperti jaringan pribadi dan pengalamatan multicast. Alamat IP versi 4 biasanya direpresentasikan dalam notasi dot desimal yang terdiri dari 4 angka desimal masing-masing berkisar dari 0 hingga 255. Dipisahkan oleh titik, misalnya 172.16.254.1. Lalu IP versi 6. Dalam IP versi 6, ukuran alamat ditingkatkan dari 32 bit di IP versi 4 menjadi 128 bit sehingga menyediakan hingga 2 × 128 alamat. Ini dianggap cukup untuk masa yang akan datang. Maksud dari desain baru ini bukan hanya untuk menyediakan jumlah alamat yang cukup, tetapi juga mendesain ulang perutean di internet dengan memungkinkan agregasi yang lebih efisien dari awalan perutean subjaringan. Perangkat jaringan wireless. Perangkat jaringan wireless yang pertama access point. Access point merupakan alamat terpenting dalam membangun jaringan wireless maupun jaringan hotspot. Pada dasarnya, access point merupakan hub untuk wireless dan bridge untuk jaringan LAN UTP. Biasanya pada access point terdapat port untuk konektor RJ45. Lalu WLAN atau wireless LAN. Wireless adapter dipakai oleh komputer klien untuk menerima dan mentransmisikan sinyal adapter. Mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan sebuah access point, tapi lebih sederhana. Berdasarkan penggunaannya, secara umum wireless adapter dibedakan menjadi dua macam, yaitu wireless adapter untuk PC dan wireless adapter untuk laptop. Lalu antena eksternal. Antena eksternal adalah alat untuk menambah jarak jangkauan pancaran wireless LAN. Biasanya jarak yang dapat dicapai oleh antena eksternal dapat mencapai 5-10 km. Jadi teman-teman, saya Deol Umam bakal ngelanjutin tentang perancangan jaringan wireless di warung DIA. Nah, sebelum kita merancang suatu jaringan wireless, sebenarnya perangkat apa aja sih yang kita perlukan untuk membangun suatu jaringan ini gitu kan. Nah, pertama kita butuh alat namanya router. Di mana router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Jadi posisi router adalah posisi yang bersentuhan kepada internet secara langsung gitu kan, atau kepada cloud secara langsung. Nah, terus yang kedua kita butuh switch, di mana switch adalah pengalih jaringan. Nah, jadi posisinya seperti ini. Router adalah perangkat yang berhubungan langsung kepada cloud, di mana nanti ketika paket data yang lewat melalui router akan diteruskan kepada switch. Nah, switch ini bakal mengalih jaringan tersebut atau mengirimkan paket data tersebut yang diterima oleh si router ke dalam end device atau klien-klien yang terhubung kepada si switch gitu kan. Nah, terus setelah kedua perangkat ini kita butuh apa aja? Nah, yang ketiga ini kita butuh namanya access point, di mana access point adalah sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang dapat menciptakan jaringan lokal nirkabel atau WLAN, wireless local area network. Nah, access point ini berguna untuk memancarkan sinyal WiFi atau sinyal wireless lah gitu kan, bahasa sederhananya gitu kan, di mana nanti perangkat-perangkat yang ingin terhubung ke dalam jaringan internet tanpa menggunakan kabel, maka perangkat-perangkat ini harus terhubung kepada access point yang dipasang di sebuah jaringan gitu kan. Terus setelah ini ada apa? Ada end device. End device adalah perangkat jaringan yang menjadi titik awal informasi dibuat dan menjadi akhir dari perjalanan informasi atau tujuan pengiriman data. Nah, sebenarnya kenapa end device dibilang sebagai titik awal? Kenapa bukan router yang titik awal? Atau router yang titik akhir? Atau sebaliknya gitu kan? Nah, sebenarnya kenapa end device dibilang titik awal? Karena permintaan suatu data itu bakal diminta oleh suatu klien gitu kan, atau end device. Jadi misalnya seperti ini. Saya punya telepon. Nah, saya pengen mengakses halaman website daripada Google, misalnya google.co.id. Maka saya akan nulis di browser google.co.id. Nah, itu adalah titik awal sebuah informasi dibuat. Artinya saya nge-request, meminta si server Google ini mengirimkan halaman webnya. Nah, maka end device menjadi titik awal informasi dibuat dan menjadi akhir. Karena setelah request, nanti si Google bakal ngirimin, oh ini data yang diminta. Maka data dikirimkan lagi ke dalam end device gitu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan end device menjadi titik awal dan end device menjadi titik akhir gitu kan.
Lalu IP address. Nah, IP address ketika kita merancang suatu jaringan wireless atau jaringan yang lainnya pada umumnya, maka setiap end device atau setiap klien membutuhkan suatu alamat di mana alamat ini menjadi tanda si end device ini terhubung ke dalam jaringan. Nah, di dalam warung DIA ini terbagi menjadi 4 ruangan yang memiliki end device di masing-masing ruangan untuk mengontrol pergerakan jaringan internet dan mengontrol perkembangan warung tersebut. Nah, yang ruangan itu adalah ruangan manajer terdapat 1 komputer, ruangan dapur terdapat 1 komputer, ruangan kasir terdapat 1 komputer, dan ruangan pengunjung terdapat 1 akses point, yang dimana pengunjung dapat menggunakan jaringan wireless di rumah makan tersebut. Semua end device yang terdapat di rumah makan ini dapat saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi gini, di warung DIA ini posisi denah lokasinya itu dia punya kasir, di mana kasir ini bakal nerima, komputer kasir ini bakal nulis permintaan daripada si customer atau pengunjung si warung ini. Nanti si warung ini nanti si kasir ini bakal ngasih tahu ke dapur menu apa aja yang harus dibuat. Nah, si kasir ini nggak mungkin bolak-balik ke dapur, maka dia menggunakan memanfaatkan jaringan internet. Artinya si kasir punya 1 end device atau 1 komputer, dan si dapur punya 1 komputer untuk saling terhubung, di mana 2 komputer ini bakal terhubung menggunakan kabel. Loh, kan kita mau bangun jaringan wireless, kenapa terhubung menggunakan kabel? Jadi ada plus dan minusnya ketika kita menggunakan kabel atau menggunakan wireless, dimana kabel ini dapat lebih stabil karena karena nggak ada gangguan sinyal. Nah, terus antara ruang manajer, dapur, dan kasir ini bakal terhubung menggunakan kabel agar jaringannya lebih stabil. Nah, untuk teman-teman biar lebih paham mengenai jaringan ya, di sini ada skema jaringan wirelessnya. Nah, di sini ada 3 komputer kan, 3 end device, 1 dapur, ruang manajer, dan kasir yang terhubung menggunakan kabel, dan akses point yang terhubung kepada switch dan meneruskan datanya itu kepada end device atau kepada pengunjung. Nah, gitu. Nah, terus setelah kita membangun suatu jaringan ini, skema jaringan ini atau topologi ini di dalam warung DIA ini, apa aja yang harus kita konfigurasi? Nah, jadi kita bakal konfigurasi si routernya aja, di mana switch ini bakal hanya nerusin tanpa dikonfigurasi. Artinya si switch ini akan ngikutin konfigurasi si router ini gitu kan. Jadi nanti kita fokus pada konfigurasi si router, dimana nanti si router bakal ngasih IP DHCP kepada semua kliennya gitu. IP DHCP kepada semua kliennya, sehingga klien, ruang dapur, manajer, dan lainnya itu tidak perlu masukin IP secara manual, secara statik. Nah, gimana caranya kita masukin konfigurasi itu ke dalam si router? Nah, kita menggunakan command line atau CLI. Jadi nanti teman-teman kalau punya perangkat wireless Cisco, nanti teman-teman bisa masuk ke command line daripada si router itu menggunakan konsol ya, interface konsol yang ada dalam router, terus dihubungkan ke dalam PC kita atau komputer yang ingin jadi perangkat buat ngedukung suatu router ini agar bisa dikonfigurasi. Nah, ini sifatnya ya bukan sementara konfigurasinya ya, tapi sementara kita pakai si komputer ini buat konfigurasi si router itu gitu. Jadi sebagai alat aja gitu kan. Nah, terus konfigurasinya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada perintah-perintahnya. Nanti teman-teman kalau bikin suatu jaringan komputer, teman-teman bisa ngikutin cara-cara ini. Nah, di sini kan ada interface FA00, di mana interface ini terhubung ke dalam nah, di sini kan ada interface FA00. Nah, ini adalah interface yang digunakan si router untuk terhubung ke dalam si switch, di mana bakal menggunakan IP 192.16.2.1. Ini bakal pakai kelas C dengan subnetting 255.255.255 yang bakal menampung sekitar lebih daripada 250 end device. Dia bakal nampung segitu. Nah, terus berikutnya
ketika router ini udah dikonfigurasi, kita perlu ngaktifin penerimaan alamat IP DHCP kepada setiap end device gitu kan. Nah teman-teman, kalau di simulasinya kita bisa klik 2 kali kepada end device yang kita bangun di misalnya di Cisco Packet Tracer, klik 2 kali terus masuk ke konfigurasi terus masuk ke desktop. Nah itu tinggal ganti settingan dari statik ke DHCP aja. Terus tinggal di oke dan jadi deh. Nah terus di settingan access point-nya jangan lupa juga di setting misalnya SSID-nya mau diganti apa, terus mau pakai lebar pita berapa, 2,4 atau 5, itu perlu disetting juga. Nah terus teman-teman ketika pengen terhubung ke dalam wireless ini, kalau di simulasi Cisco Packet Tracer teman-teman bisa buka end device-nya terus konfigurasi di setiap end device-nya, lalu tinggal connect ke wireless-nya gitu kan. Nah di slide terakhir ini ada hasil dari pengecekan jaringan yang sudah kita buat, di mana setiap jaringan kita tes dari end device ngirim data ke end device berikutnya itu sukses gitu kan. Kalau gitu teman-teman, terima kasih. Itu adalah rangkaian daripada presentasi kita, rangkaian daripada pembangunan jaringan wireless yang kita bangun di Warung DIA. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di komentar atau tanya langsung di grup ya. Gitu. Kalau gitu, terima kasih. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya dan semoga penjelasan yang kelompok kami sampaikan jelas sampai kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.